Audio Jungle. يا شوقي بروضة المختار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayat Syafi'i, perwakilan dari Ansor Tembalang, akan membaca kitab Fathul Qorib, bab sholat, fasal syarat wajibnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun. Hadza utawi ikilah fasal iku faslun fasal sawiji. Nibarte fasal wa syara itu wujubis sholati utawi piro-piro syarat wajib sholat iku salah satu asya'a ana telu piro-piro sawiji. Ahaduha utawi salah sijine telu iku al islamu Islam. Fala tajibu mongko ora wajib apa as-sholatu sholat alal kafiri ing atase wong kang kafir. Sifate kafir al asli kang asli. Wala yajibu lan ora wajib alaihi ing atase kafir asli apa qadauha ngodoni ing salat idza aslama ari kalane manjing Islam sapa kafir asli. Wa amal murtaddu lan anapun utawi wong kang murtad iku fatajibu mongko wajib alaihi ing atase wong kang murtad apa as-sholatu sholat wa qadauha lan wajib ing atase wong kang murtad ngodoni salat in ada ari kalen balik sapa murtad ilal islami maring Islam. Wasani lan utawi kang kami pindho iku al bulughu balik. Fala tajibu mongko ora wajib apa salat ala sobiyin ing atase bocah lanang cilik wa sobiyatin lan ing atase bocah wedon cilik. Lakin yuk maroni tetapi nek den perintah karone biha lawan salat. Ba'da sab'i sinina sakwise sempurnane umur 7 tahun in hasola hari kalane hasil opo at-tamyizu pinter biha kelawan sab'a sinin. Wa illa lan ari kalane ora hasil opo tamyiz fa ba'da tamyiz mongko ing dalam sakwise pinter. Wa yutrobani lan den pukul sapa sobiyin wa sobiyatin ala tarkiha ing atase ninggal salat. Oleh den pukul ba'da kamali isri sinina sakwise sampurnane umur 10 tahun. Wasalisu lan utawi kang kaping 3 iku al aqlu akal. Fala tajibu mongko ora wajib apa salat ala majnunin ing atase wong kang edan. Wa qawluhu lan pangindikane musannif wa huwa haddut taklifi. Wa huwa utawi akal iku haddut taklifi. Jadi batasannya peperdi. Utawi lafal haddut taklifi iku saqitun gugur fi ba'di nusakhil matni ing dalam sebagiane contohnya kitab matan. Fasal ini menerangkan beberapa syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat itu ada 3. Yang pertama adalah Islam. Maka tidak wajib bagi seorang kafir yang asli untuk melaksanakan sholat. Dan tidak wajib pula bagi seorang kafir asli untuk mengqadha sholat apabila ia memeluk Islam. Kemudian bagi orang yang murtad, maka baginya tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Dan wajib bagi seorang yang murtad untuk mengqadha sholatnya apabila ia kembali masuk ke dalam Islam. Kemudian syarat wajibnya sholat yang 2 adalah balik. Maka tidak wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat bagi anak kecil baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil itu diperintah atau disuruh untuk melaksanakan sholat setelah sempurnanya umur 7 tahun. Apabila pada saat umur 7 tahun tersebut sudah tamyiz atau sudah pintar,
Tamyiz di sini adalah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan apabila pada saat umur 7 tahun tersebut dia belum tamyiz, maka menunggu sampai tamyiz terlebih dahulu. Kemudian anak laki-laki yang kecil ataupun yang perempuan itu dipukul keduanya apabila meninggalkan sholat setelah sempurna umur 10 tahun. Kemudian syarat wajibnya sholat yang ketiga adalah berakal. Maka tidak wajib bagi seorang yang gila atau yang tidak memiliki akal untuk melakukan sholat. Selanjutnya yaitu sesi munaqashah. Lafadz wasyara itu terkibnya menjadi apa? Mubtada. Mengapa menjadi mubtada? Karena isim makrifat yang berada di awal jumlah. Isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah. Wasyara itu termasuk isim ma'rifat yang mana? Yang diidofkan kepada isim makrifat. Sebutkan isim ma'rifat. Isim makrifat ada 6, yaitu berupa isim alam, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim yang kemasukan al, dan isim yang dimudofkan kepada isim makrifat. Mubtada harus berupa isim ma'rifat. Apakah boleh mubtada itu berupa isim nakirah? Boleh. Mengapa boleh? Karena adanya musawwih. Sebutkan beberapa contoh daripada musawwih. Contohnya dari musawwih yaitu adalah mubtada yang disifati, kemudian apabila didahului oleh istifham, dan juga ada lagi yang apabila mubtada tersebut didahului oleh penafi. Salah satu asya'a terkibnya menjadi apa? Menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus dibaca Jar. alamat jarnya menggunakan Fathah. Mengapa? Karena isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Lafadz asya'a kemunsarifannya karena apa? Karena satu ilat, yaitu berupa alif mamdudah. Lafadz alal kafiri terkibnya menjadi apa? Jar majrur. Karena ada huruf jar, kemudian ada yang dimajrurkan. Alamat jarnya menggunakan Kasroh. Karena isim mufrad. Lafadz al-kafiru sigotnya apa itu? Sigotnya menjadi isim fa'il. Coba tasrihkan lafadz al-kafiru secara lugawi. Kafirun, kafironi, kafiruna, wa kuffarun, wa kafaratun, kafiratun, kafirotani, kafiratun, wa kawafirun. Lafadz al-asli terkibnya menjadi apa? Na'at. Na'atnya Na'at hakiki. Dalam konteks yang lain bisa disebut na'at mufrad. Na'at mufrad itu harus berupa isim sifat. Lafadz al-asli ini isim sifat yang mana? Isim sifat yang mansub. Adapun isim sifat ada 7. Di antaranya itu bisa berupa isim fa'il, bisa berupa isim maf'ul, bisa berupa musyabbah bismil fa'il, bisa berupa isim adad, bisa berupa isim tafdil, atau bisa berupa juga isim mansub, dan bisa berupa sigot mubalaghah. Lafadz yajibu wala yajibu. Yajibu isim fi'il apa huruf? Fi'ilnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari harus punya huruf mudhara'ah. Sebutkan huruf mudhara'ah dan fungsinya. Huruf mudhara'ah ada 4, yaitu ya, ta, hamzah, dan nun. Untuk ya lil ghaib, ta lil mukhatab, untuk hamzah lil mutakallim wahdah, dan untuk nun lil mutakallim al ghair. Yajibu dibaca apa? Rafa. Alamat rafa'nya menggunakan Dhamma. Karena berupa fi'il yang sahih akhir. Selanjutnya pertanyaan tentang fikih ataupun pemahaman. Fasalah di sini menjelaskan tentang syarat wajib sholat. Apa perbedaan antara syarat wajib dengan syarat sah? Syarat wajib sholat dan syarat sah sholat itu berbeda. Perbedaannya adalah jika syarat wajib sholat adalah segala sesuatu yang apabila tidak memenuhi maka seseorang itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Sedangkan untuk syarat sahnya sholat adalah segala sesuatu yang apabila tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Salah satu syarat wajib sholat di sini yaitu Islam. Maka bagi seorang kafir tidak wajib untuk melakukan sholat. Mengapa orang kafir tidak wajib melakukan sholat? Li'annal kafiro laisa min ahli niyah.
Karena sesungguhnya orang kafir itu bukan termasuk dari ahli niat. Sedangkan segala sesuatu itu innamal a'malu binniyat, harus didasari dengan niat dan tergantung dengan niatnya. Maka apabila seorang kafir niat ibadah apapun, tidak akan diterima ibadahnya karena bukan termasuk dari ahli niat. Syarat yang kedua dari syarat wajib sholat itu orang yang baligh dan juga berakal. Maka tidak wajib bagi orang yang belum baligh dan juga orang yang tidak berakal. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Rufi al-qalamu an salasatin, an sabiyyi hatta yablugha, wa 'anil majnuni hatta yafiza, wa 'anil naimi hatta yastayqiza. Pena itu diangkat atau hukum tidak diberlakukan kepada 3 golongan, yaitu kepada anak kecil sehingga ia balik, kepada orang yang gila sehingga ia sembuh, dan kepada orang yang tidur sehingga ia bangun. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sekian pembacaan kitab Fathul Qorib pasal syarat wajib sholat ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.